Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Sejak diberlakukannya pembatasan selektif di pintu masuk jalur darat di daerah perbatasan, jumlah orang yang memasuki wilayah Sumatera Barat mulai menurun. Namun hal tersebut tidak dibarengi oleh kesadaran masyarakat di daerah itu untuk tidak berkumpul-kumpul dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus corona. Wali Kota Padang memastikan akan meniadakan semua agenda Ramadan yang melibatkan banyak orang. Orang nomor 1 di Kota Padang itu memperkirakan puncak penyebaran COVID-19 di daerah ini akan terjadi pada akhir bulan Mei, yang berarti di dalam suasana puasa Ramadan ataupun Idul Fitri. Semua agenda Ramadan seperti tarawih, safari Ramadan, pesantren Ramadan di masjid atau musola akan ditiadakan. 97 orang warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Pariaman dibebaskan secara bertahap mulai dari tanggal 2 hingga 7 April. Kebijakan ini mengikuti edaran Dirjen Lapas Kementerian Hukum dan HAM tentang pembebasan bagi tahanan yang telah menjalani 2/3 hukuman menjelang 31 Desember tahun ini. Datang di Jakarta, kini harus ODP. Ponakanmu di rumah. Beginilah suasana ketika Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abid membubarkan warga yang masih berkumpul-kumpul di warung di daerah Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, perbatasan Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu. Hal seperti ini terjadi merupakan sebuah indikator jika warga masyarakat tidak memahami penyebaran COVID-19. Pembubaran warga di warung-warung ini dilakukan saat sedang melakukan pemantauan posko gugus tugas penanganan COVID-19 di Sumbar, dalam rangka pembatasan selektif pengendara yang masuk ke Sumatera Barat melalui Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil pemantauan, jumlah orang yang memasuki wilayah Sumatera Barat melalui perbatasan darat provinsi ini dengan Provinsi Bengkulu mulai menurun. Namun hal tersebut tidak diiringi oleh kesadaran masyarakat untuk tidak berkumpul-kumpul dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus corona. Tak hanya soal berkumpul, para perantau yang pulang kampung melewati lintas darat Sumatera ini tak berkenan mengisi belangko identitas yang telah disiapkan. Kalaupun ada yang mengisi, lebih banyak diisi dengan data yang asal-asalan, sehingga pemerintah Provinsi Sumatera Barat tak bisa menindaklanjutinya karena datanya palsu. Padahal data dalam formulir yang disiapkan tersebut akan berguna bagi kota dan kabupaten tempat perantau berdomisili untuk melacak penyebaran COVID-19. Pertama, laporan harus data lengkap. Nanti, tadi sudah sepakat dengan Pak Camat, sampaikan kepada Pak Camat akan menghubungi kabupaten kota masing-masing. Kepala BPBD Kabupaten Kota se-Sumatera Barat. Dan dari lapangan, nanti apabila ditemukan seseorang datang dari daerah terjangkit, mungkin sudah tahu semua Pulau Jawa kena. Kalau mereka masuk ke sini dan menginap di sini, mereka harus diisolasi 14 hari. Itulah gunanya belangko kedua. Dan masyarakat kita harus mau dan tidak ada yang tidak mau. Berdasarkan data yang dihimpun dari posko perbatasan, terdapat jumlah penurunan perantau yang pulang kampung. Pada hari Kamis, 2 April lalu, sebanyak 428 perantau pulang kampung melewati lintas tengah Sumatera. Hari Jumat berkurang menjadi 368. Sedangkan pada hari Sabtu, hanya sekitar 200 perantau yang melewati jalur ini. Jumlah tersebut semakin menurun pada hari Minggu, yakni hanya sekitar 100-an perantau. Para perantau ini umumnya berasal dari daerah Jawa dengan profesi pedagang dan anak-anak pesantren. Mereka pulang kampung karena ingin menyambut Ramadan di kampung halaman masing-masing di Sumatera Barat. Arset Kusnadi melaporkan dari Pesisir Selatan. Semua agenda Ramadan seperti tarawih, safari Ramadan, pesantren Ramadan di masjid atau musola akan ditiadakan. Hal itu disampaikan Wali Kota Sabtu lalu usai meninjau pos pemantauan pintu masuk Kota Padang di daerah Bungus, Teluk Kabung. Menurut Mayeldi, agenda yang selama ini dijalankan setiap bulan Ramadan akan ditiadakan karena berpotensi bisa menyebarkan virus corona. Agenda tersebut seperti sholat tarawih berjamaah di masjid, pesantren Ramadan, singgah sahur, dan banyak lagi agenda yang melibatkan banyak orang. Wali Kota menegaskan sesuai anjuran pemerintah pusat, warga diminta untuk tetap bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Hal ini dilakukan Wali Kota
karena menurut perkiraan puncak penyebaran COVID-19 di daerah ini akan terjadi pada akhir bulan Mei, yang berarti di dalam suasana puasa Ramadan ataupun Idul Fitri. Kalau dari secara nasional kan sudah diambil darurat itu sampai 29 Mei ya. Nah, berarti kan masuk itu bulan Ramadan. Berarti sudah sudah bisa dipastikan itu bahwasanya pada bulan Ramadan itu tidak ada kegiatan keramaian. Nah, termasuk di sana salat tarawih, termasuk pesantren Ramadan, dan kemudian juga kegiatan subuh, termasuk juga nanti kegiatan singgah sahur. Hingga saat ini para murid dari tingkat PAUD hingga SMP masih menjalani kegiatan belajar di rumah. Setelah Wali Kota Padang memperpanjang kegiatan belajar di rumah hingga tanggal 15 April mendatang. Bagi anak-anak yang belajar di rumah, Wali Kota menyediakan hadiah untuk yang banyak membaca buku, juga menghafalkan ayat Al-Quran. Sedangkan untuk menentukan jadwal sekolah seperti biasa, Wali Kota masih menunggu evaluasi perkembangan COVID-19 di Kota Padang. Arset Kusnadi melaporkan dari Padang. Mau arah ke Surabaya. Wabah COVID-19 membawa keberuntungan bagi 97 warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Pariaman. Mereka dibebaskan secara bertahap, mulai dari tanggal 2 sampai tanggal 7 April. Surat pembebasan mereka diberikan langsung oleh Kalapas sebagai bukti bahwa mereka telah boleh kembali ke tengah-tengah masyarakat. Meski hukuman yang mereka jalani belum berakhir. Namun demikian, meski telah kembali ke tengah masyarakat, mereka diwajibkan untuk melapor kepada pihak lapas. Tak hanya itu, warga binaan ini juga diharuskan untuk tinggal di rumah masing-masing hingga wabah COVID-19 berlalu. Terkait putusan pemerintah ini, warga binaan merasa senang dan tak menyangka jika mereka dibebaskan sebelum waktunya. Rupanya, wabah COVID-19 memberikan dampak positif bagi para narapidana ini. Gimana rasanya? Senang, Pak. Harusnya berapa lagi? Harusnya pulangnya tanggal 29 bulan 4. Tahun ini? Iya, Pak. Berapa bulan dapat remisi? Kena hukuman 3 bulan. 3 bulan lagi? Iya, Pak. Masih kurang 3 bulan? Masih, Pak. Apa yang akan dilakukan di rumah? Di rumah, kalau ada pekerjaan bantu-bantu orang tua, Pak. Ada rencana mengulangi pekerjaan yang sama? Enggak, Pak. Enggak ada ya? Saat sekarang, Lembaga Pemasyarakatan Pariaman dihuni oleh lebih dari 600 orang warga binaan. Jumlah ini melampaui kapasitas lembaga pemasyarakatan yang hanya mampu menampung 170 orang warga binaan. Kepmen nomor 19 tahun 2020 yang diperkuat oleh surat edaran Dirjen adalah narapidana dan anak yang masa 2/3-nya itu belum atau sebelum tanggal 31 Desember 2020. Itu bisa kita asimilasikan hari ini dan paling lambat tanggal 7 April ini. Kalapas Pariaman berharap warga binaan yang telah kembali ke tengah masyarakat dan keluarga masing-masing tidak lagi mengulangi kejahatan yang pernah mereka lakukan. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Jerih payah petugas melakukan pengintaian terhadap D berakhir dengan manis. Bandar sabu kelas kakap ini dibekuk petugas di rumahnya di daerah Ranah, pusat Kota Padang, pada Sabtu malam. Saat petugas menciduk D, bujangan pengangguran ini tak bisa berkutik. 9 paket sabu yang akan diedarkannya diserahkan kepada petugas. Tak hanya itu, D juga menyerahkan telepon genggam serta dompet miliknya agar petugas bisa melakukan penyelidikan lebih lanjut. Apa yang dilakukan D ini memang berbeda dengan pelaku kejahatan narkoba yang tertangkap, yang biasanya selalu berkilah, tak pernah mengaku, dan selalu menyembunyikan narkotika jenis sabu miliknya. Tindakan yang dilakukan oleh D ini berdasarkan informasi yang kerap didengarnya bahwa petugas Satres Narkoba Polresta Padang tak pernah kebobolan saat mencari barang bukti. Daripada berkilah dan akhirnya pasti ketahuan, D langsung memberikan narkoba miliknya kepada petugas yang menciduknya. Sepak terjang D sebagai pengedar narkotika jenis sabu telah lama diketahui oleh petugas. Namun selama ini D selalu lolos dari jerat petugas
karena dirinya sangat teliti saat bertransaksi narkoba. Salah satu sikap teliti yang dijalani D adalah dirinya tak pernah mau bertemu secara langsung dengan konsumennya. D selalu menggunakan jasa kurir untuk mengantarkan narkotika yang dipesan oleh pembelinya. Untuk malam hari ini kita melakukan penangkapan terhadap satu orang tersangka yaitu berinisial D. Itu TKP di daerah Ranah, Kelurahan Parakerumbio, yaitu di Padang Selatan, Kota Padang. Untuk BB yang kita dapatkan dari tangan tersangka yaitu 9 paket kecil narkotika jenis sabu. Untuk tersangka dia adalah sebagai pengedar dan juga adalah sebagai pemakai. Atas perbuatannya, D dipastikan akan mendekam di balik jeruji besi dengan waktu yang lama karena petugas menjeratnya dengan pasal 114 dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun penjara. Dari Padang, Alfi melaporkan.